Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Khair, salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Khair, salih-salihah. Alhamdulillah di minggu ini Ustazah masih bisa memberikan atau menyampaikan materi Akidah Islam kelas 5 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, khair solih-solihah di minggu ini insya Allah kita akan memasuki pembelajaran Akidah Islam di bab kedua, yaitu tentang konsekuensi iman. Nah, di bab konsekuensi iman ini nanti kita akan mempelajari yaitu kewajiban taat syariat. Itu di dalamnya terdapat penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208. Yang kedua, macam-macam hukum syara. Di dalamnya terdapat hukum perbuatan dan hukum benda. Lalu selanjutnya ada kewajiban menaati aturan Allah. Di dalamnya terdapat pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu kewajiban taat syariat, yaitu penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208, dan juga macam-macam hukum syara. Yang hari ini kita pelajari hanya ada hukum perbuatan. Nah, untuk hukum benda dan juga materi kewajiban menaati aturan Allah, pola pikir Islami dan pola sikap Islami, insya Allah akan Ustazah sampaikan di minggu berikutnya. Khair, solih-solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair, solih-solihah, semoga dengan diawali membaca doa, pembelajaran hari ini bisa dimudahkan oleh Allah dan juga bisa dipahami oleh kita semua, dan yang paling penting bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu agama bagimu. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memeluk Islam dan beriman kepada Allah adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Seorang muslim yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah disebut dengan muslim yang bertakwa. Nah, Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, iman pada Allah memiliki konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi, setiap muslim yang baligh, ia telah tertaklifi atau terbebani hukum Islam. Artinya, dalam kehidupan seorang muslim harus melaksanakan hukum Allah. Mengapa demikian? Karena di akhirat kelak, Allah akan menghisab atau menghitung amal perbuatan manusia, sehingga dengan menentukan amal tersebut Allah akan menentukan apakah manusia tersebut layak mendapat surga atau malah tidak layak. Jadi oleh karena itu orang beriman harus taat kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tadi sudah disampaikan, kewajiban taat pada hukum syara. Arti hukum syara adalah seruan Allah atau aturan Allah tentang perbuatan hamba.
Nah, sekali lagi, arti hukum syara adalah seruan Allah atau aturan Allah tentang perbuatan hamba. Jadi hukum syara maknanya ialah aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Nah, aturan yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian ditulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam hadis. Nah, jadi solih-solihah, setiap muslim harus melaksanakan seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memilih-milih hukum sekehendak hati. Misalnya, kita mau sholat, tapi tidak mau menutup aurat. Nah, perilaku tersebut menunjukkan bahwa kita melaksanakan suatu hukum Islam dan meninggalkan hukum yang lainnya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka laksanakanlah seluruh perintah yang sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya. Tidak boleh memilih-milih. Nah, khair, soleh-solihah. Selanjutnya, seruan untuk melaksanakan hukum Islam ternyata telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Oke, khair, solih-solihah. Jadi dari ayat di atas atau dari surah Al-Baqarah ayat 208 di atas dapat kita ambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kalimat "Hai orang-orang yang beriman" adalah penjelas bahwa ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan meninggalkan kekufuran. Jadi ayat ini sebagai penjelas dikhususkan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan meninggalkan kekufuran, ya. Nah, yang kedua, kalimat "masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan" adalah seruan bahwa harus melaksanakan hukum-hukum Islam seluruhnya sesuai Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, itu kalimat yang kedua, ya. Selanjutnya, kalimat "janganlah kamu turut langkah-langkah setan" adalah larangan Allah agar orang beriman jangan mengikuti ajakan setan yang selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah. Itu makna dari kalimat yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, kalimat keempat yaitu yang terakhir, ya. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini adalah sebagai bentuk peringatan dari Allah bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, itulah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ada 4 poin, ya. Nah, silakan anak-anakku solih-solihah bisa dibaca di bukunya kembali karena ini sama seperti yang ada di buku, ya. Atau kalian mungkin bisa lagi nanti mendengarkan video pembelajaran dari Ustazah. Oke, khair, solih-solihah. Selanjutnya, Allah mengabarkan hal yang sama atau mengisyaratkan, memberitahukan hal yang sama dalam surah Al-Fatir ayat 6, yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang selalu menyala-nyala. Nah, ini gambaran atau kabar informasi yang disampaikan oleh Allah mengenai bahwasanya setan itu adalah musuh bagi manusia. Hal ini terdapat dalam surah Fatir ayat 6, ya. Jadi, kesimpulannya, Allah memerintahkan orang beriman
untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah juga memperingatkan orang yang beriman jangan mengikuti langkah-langkah setan yang selalu menggoda manusia, karena setan adalah musuh bagi orang yang beriman. Itu kesimpulan dari ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 208 dan juga surah Fatir ayat 6. Intinya itu ya. Kayak khair. Solih-solihah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam hukum syara. Nah, yang pertama, macam-macam hukum syara ini tadi dibagi dua. Yang pertama hukum perbuatan, lalu hukum benda. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu hukum perbuatan. Jadi, pada saat melakukan sebuah perbuatan, sebagai seorang muslim yang terikat dengan hukum Islam, hukum perbuatan di dalam Islam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hukum wajib. Nah, perbuatan yang hukumnya wajib adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan juga menutup aurat. Nah, jadi jika kalian melanggar perbuatan-perbuatan yang dicontohkan tadi, itu maka akan mendapat dosa. Mengapa? Karena hukumnya wajib. Misalnya tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, tidak menutup aurat, itu kalian akan mendapatkan dosa. Karena tadi hukumnya wajib, yaitu harus dilaksanakan, ya. Nah, yang kedua, hukum perbuatan yang kedua dalam Islam yaitu sunnah. Sunnah artinya yaitu perbuatan yang hukumnya sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Misalnya puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, dan sholat duha. Jadi jika kita melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, dan sholat duha, itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Namun alangkah baiknya kita mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut supaya menambah pahala atau tabungan amal baik kita untuk di akhirat kelak. Kayak khair. Nah, yang ketiga, hukum syara yang ketiga adalah makruh. Jadi, perbuatan yang hukumnya makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Nah, sekali lagi ya, Ustazah ulang. Perbuatan yang hukumnya makruh adalah perbuatan yang jika dikerjakan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya seperti apa? Misalnya merokok, memakan pete atau jengkol. Kenapa disebut makruh? Karena merokok itu sangat membahayakan bagi tubuh kita. Makanya harus ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan perbuatan merokok, maka Allah akan memberikan kita pahala. Begitupun memakan pete dan jengkol. Memakan pete dan jengkol itu akan merugikan orang lain karena orang yang menciumnya itu akan merasa kebauan. Makanya dengan kita meninggalkan perbuatan seperti makan pete dan jengkol, itu akan memberikan kita Allah akan memberikan kita pahala. Nah, itu ya. Nah, yang keempat, hukum syara perbuatan yaitu mubah. Nah, apa itu mubah? Perbuatan yang hukumnya mubah adalah perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala ataupun dosa. Nah, mubah itu artinya boleh ya. Nah, contohnya apa? Misalnya berwisata, bermain, jalan-jalan. Nah, itu dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, tidak mendapat dosa atau juga tidak mendapat pahala ya. Tuh, nah yang kelima itu haram. Jadi perbuatan yang hukumnya haram adalah perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat dosa,
Nah, jadi jika dikerjakan oleh kita, maka kita akan mendapat dosa. Contohnya seperti apa? Mencuri, memakan daging babi, mengolok-olok saudara muslim, dan juga menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukumnya haram. Jadi jika kalian melakukan hal seperti contoh tersebut, maka kalian sudah pasti akan mendapat dosa. Tapi jika ditinggalkan, itu lebih baik, malah baik, bukan lebih baik. Sebaiknya kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebaiknya harus melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan alangkah lebih baiknya, selain mengerjakan yang wajib, kita juga memperbanyak perbuatan sunnah atau mengerjakan hal-hal yang hukumnya sunnah agar menambah pahala kita atau tabungan baik kita untuk di akhirat kelak daripada kita mengerjakan banyak hal-hal yang mubah ya. Oke, khair, solihah. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang tadi kita pelajari adalah yang pertama itu tentang konsekuensi iman, kewajiban taat syariat. Tadi penjelasan surah Al-Baqarah ayat 208. Selanjutnya macam-macam hukum syara, yaitu tentang hukum perbuatan ya. Nah, nanti insya Allah di minggu depan, insya Allah Ustazah akan berikan penjelasan tentang macam-macam hukum syara, tentang hukum benda, dan juga kewajiban menaati aturan Allah, yaitu pola fikir islami dan pola sikap islami. Nah, semoga untuk pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa tetap membaca bukunya di rumah ya, dan juga didampingi lagi, diperkuat lagi dengan membaca atau mendengarkan video yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami oleh kalian semua, dan jangan lupa kita semua selalu berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan wabah ini dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa lagi, seperti kalian masuk sekolah lagi, dan Ustazah mengajar kalian secara langsung, tidak secara online ya. Jadi kita harus selalu berdoa, bersabar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah dan juga Allah berikan kita kebaikan setelah adanya ujian ini. Amin ya robbal alamin. Khair, solihah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ustazah ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Syukron kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.